pasalnya yang ke-139, ayatnya ke-23. Ibet bisa dibacain? Mazmur 109. Berapa ku? 23. Oke, Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ya, semakin kita belajar kebenaran firman Tuhan, semakin kita memahami firman itu ya, semakin kita terus belajar, semakin kita bisa memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Semakin kita mengerti arah yang harus kita tuju dalam menjalani kekristenan ini. Kalau dulu ya, sebelum kita mengenal kebenaran, mengenal Tuhan, mengenal pribadinya dengan benar, kita tuh hanya puas di tahap keberagaman saja, puas. Yang penting aku baik, sopan, aku tidak melakukan hal-hal yang negatif, ya, aku tidak kena akhlak, ya aku tidak minum minuman, hidupku tidak ngaco lah, gitu. Standar saja. Dan hari Minggu aku ke gereja pastinya, gitu. Dan itu rasanya sudah cukup lah dengan pola kekristenan macam ini. Lalu ya udah habisi waktu seperti orang pada umumnya, ya berteman, ya pacaran, ya syukur-syukur di pacaran dia tidak jatuh melakukan apa-apa. Ya udah terus sibuk kerja, kuliah, sebelum itu kerja, habis itu udah sibuk aja di situ. Dan ya udah. Walaupun dia butuh Tuhan, Tuhan itu hanya sebagai pelengkap saja, pelengkap dalam hidup. Bukan kerinduannya, bukan kerinduan tapi hanya pelengkap. Bukan yang utama, ya pelengkap saja. Ya namanya Kristen ya diajarnya ke gereja, udah that's it. Selebihnya ya udah nggak ada urusan. Tapi kemudian kita menjadi orang-orang yang boleh dikatakan sangat beruntung. Kita mengenal namanya kebenaran. Kalau di sini melalui suara kebenaran yang disampaikan oleh Pak Eras dan para hamba-hambanya yang lain. Termasuk juga di home ini pastinya. Ya sudah, lalu terbukalah, oh kebenaran begini. Oh ternyata tuh Tuhan Yesus tuh begini ya. Oh ternyata begini. Hidup kekristenan itu begini. Jadi kita menemukan sesuatu yang dulu kita anggap udah cukup, ternyata di sini tuh, waduh itu masih jauh sekali. Masih jauh banget. Karena Tuhan itu pribadi yang ini ya, kamu belajar kebenaran, kamu belajar tentang aku ya. Tapi habis itu Tuhan menuntun, ayo kenain hidupku juga. Kamu nggak bisa hanya belajar saja, hanya tahu tentang Allah itu begini, begono, nggak bisa. Kamu mesti menyelam ibaratnya, kamu mesti menyelam, kamu mesti meneguk. Tuhan itu bukan Tuhan yang suka hanya dipelajari, hanya yang disembah dalam arti ritual, tetapi dia sebenarnya pribadi yang ingin kehidupannya dikenakan oleh umat. Dia ingin. Bapa ingin kita seperti Tuhan Yesus ingin kita menjadi kekasihnya yang berkeadaan seperti dirinya. Ya, Tuhan mau memuridkan kita untuk itu. Jadi betapa jauh banget dulu pengertiannya. Kalau dulu hanya ke gereja, yang sekarang itu mengenakan pribadi Yesus. Di tahap ini baru kita bisa mengerti, aduh jauh banget ya. Jauh banget. Jauh banget standar hidup kita itu loh. Dibandingkan standar yang Tuhan ingin kita capai. Makanya Tuhan berkata, pemazmur berkata, selidikilah aku ya Allah. Kenalah hatiku, ujilah aku, pikiran-pikiranku. Iya. Ini kalau orang bersedia ya. Bersedia, dia terbukakan kebenaran, lalu bersedia ikut Tuhan. Lalu dia, apa ya, seperti dibukakan, ternyata banyak sisi-sisi gelap dalam hatinya. Banyak yang belum beres. Banyak.
Dan ini bisa tercapai kalau orang mengenal kebenaran. Mengenal. Bukan hanya tahu tentang Yesus, ke gereja, nggak bisa. Ini tuh orang-orang yang pasti memiliki kerinduan untuk mengenalkan pribadi Tuhan. Kalau pemazmur ya saat itu dia belum tahu. Tapi kalau orang perjanjian baru, umat perjanjian baru sudah tahu bahwa kita dituntut untuk seperti Yesus. Oleh karena itu kita harus merasa miskin, kita harus selalu membuka hati, bertanya pada Tuhan. Masihkah ada yang serong Tuhan? Kalau dulu nggak mengenal kita, kayak begini-ginian. Dulu dianggap ke gereja ya udah cukup. Kalau ibaratnya misalnya orang itu selfie gitu. Selfie. Dia foto hasilnya, apalagi dengan HP sekarang yang dengan skala kecanggihannya bisa diedit juga. Bahkan orang-orang yang bukan ahli di bidang desain-desain grafis gitu, dia bisa edit-edit juga. Lalu dia tampilkan di sosial media. Ya dia melihat puas nih, gue lihat ini puas. Wah cantik, wah ganteng ya. Padahal kalau dia bercermin aja di cermin yang asli, terus dia deketin itu mukanya ke cermin, itu dia lihat jerawatnya, dia lihat itu bekas jerawatnya, dia lihat komedonya, dan lain sebagainya, dia lihat itu. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Makanya nggak heran kalau ya melihat seseorang jangan dari online-nya, lihat face to face-nya. Makanya jangan dapatnya di online. Di online semuanya bersih, ya. Semua warna bisa diubah, semua goresan bisa dihilangkan. Tapi kalau udah ketemu lihat face to face nggak bisa dikibulin. Nah kita juga begitu kalau kita melihat kepada Tuhan, ternyata masih banyak ya. Kalau kita berkata Tuhan kenal aku, coba uji aku Tuhan udah bener belum? Kita lihat terus Tuhan apa seperti dia memberitahu, ya ternyata masih banyak yang gagal, masih apa namanya rusak. Itu pribadi yang dia mau tuh kita mengenakan hidupnya. Dan ketika kita bercermin kepada kehidupan Tuhan, wah ternyata banyak yang rusak. Pertanyaannya dari mana kita bisa tahu kehidupan Tuhan itu bagaimana? Ya pasti melalui kebenaran. Ya pasti kebenaran disampaikan oleh pembicara yang benar. Kalau di sini kita percaya ya Pak Eras dan hamba-hambanya. Gitu. Tanpa perlu belajar latar belakangnya ini itu, dalamnya ini itu, perkataan Yesus maksudnya ini itu. Tanpa perlu begitu ya, asal orang sungguh-sungguh mendengar, itu pasti mengerti kok. Dia mungkin nggak paham ilmu teologi dan lain sebagainya. Tapi kalau dia sungguh-sungguh ya, nggak mungkin Tuhan itu nggak beritahu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan paling nggak kita ada di satu gereja yang menekankan itu terus-menerus. Jadi nggak mungkin nggak bisa, nggak tahu, nggak mungkin. Pasti tahu. Ya. Apalagi orang rutin terus dengar, jam 5 pagi juga dia berdoa, oh dia semakin menatap kesucian Allah, dan dia semakin paham, ternyata banyak berantakannya hidupnya. Pasti. Pasti. Kalau nggak serius ya mungkin dia nggak tahu. Mungkin dia merasa nyaman-nyaman saja. Aku merasa udah begini begitu, apalagi yang perlu. Alah. Apalagi yang perlu, ngapain sih mesti sesetik itu? Ngapain sih? Udah cukup lah. Sekarang yang lebih penting kita hidup di dunia bagaimana? Begitu katanya. Udahlah, yang penting kalau masa muda ya nikmatin. Cari duit, gitu loh. Udahlah. Hal kesucian apa sih itu abstrak. Gue tuh perhatiin orang-orang yang, aduh kenapa ya kok kamu nggak bisa mempan lagi? Gue tuh perhatiin. Teman gue gitu, yang dia nggak ke gereja atau dia nggak serius sama Tuhan aja tuh bagi dia ya ketawa gitu. Bagi dia ya easy aja men gitu. Santai aja kali. Dia nggak serius sama Tuhan, dia nggak doa pun ya nggak apa-apa. Besok gue masih bangun kok. Hidup masih jalan. Apalagi uangnya cukup, wah udah. Uangnya cukup bahkan lebih, nggak perlu dia.
Dia nggak peduli. Memperkarakan hidup di hadapan Tuhan, bercermin pada Tuhan, alah, buang-buang waktu itu. Ya, gue udah ngeliat, aduh kenapa ya, kamu nggak bisa dibilangin ya. Dan kadang-kadang itu juga orang di dalam gereja sendiri. Kenapa ya, kok kamu nggak bisa dibilangin ya, bahwa ada realitas Allah yang maha besar. Allah yang menghakimi, begitu loh. Allah yang menghendaki kita sempurna seperti dia, dan itu suatu kehormatan. Kenapa ya nggak bisa? Nggak bisa cun. Coba perhatikan. Ya. Kalau saya melihat ya, dulu ya, kalau begitu kadang-kadang suka bingung ya. Mirip seperti saya melihat gitu. Kalau apa ya, gue melihat kalian itu seperti beruntung lah, bisa dengar kebenaran dan mau gitu. Memang jatuh bangun, tapi paling nggak mau. Kalian cukup makan ada, kendaraan ada, ya cukup lah gitu, cukup. Ya, apapun itu cukup. Kalau gue ngelihat misalnya di luar sana gitu, ada wanita-wanita yang tidak seberuntung itu, nggak seberuntung itu. Dia punya teman, udah terlalu mengikat dia, sehingga akhirnya dia nggak bisa jauh gitu. Ya. Dia punya pacar, udah terlalu mengikat. Dia punya kehidupan udah, apa ya, nggak bisa para Tuhan. Ya. Keluarganya gue berantakan, nggak bisa. Mau ke Tuhan itu kayak, aduh banyak pertimbangan. Gitu. Aduh nggak nyampe, gitu. Aduh nggak nyampe. Kalau kita masih beruntung kalau masih mau dengar. Ada yang udah nggak nyampe. Ya. Apalagi misalnya wanita sampai menjual dirinya. Aduh, saya tuh kenapa ya kok mesti jual diri? Yang pria pun juga ada kan. Gitu. Atau enggak dia pacaran tapi terjerat sampai dia berikan semuanya, termasuk tubuhnya. Aduh, kenapa bisa gitu? Sorry sebentar. Kenapa ya kok bisa begitu? Saya ngeliat kalian tuh aduh beruntung di sini itu. Dan melihat wanita-wanita yang tidak seperti itu. Kalau saya melihat sekarang ya lihat kalian deh gitu. Aduh beruntung ya. Sementara yang lain tuh sibuk gitu. Aduh, kenapa ya bisa begitu? Karena dulu saya kan kerja di satu hotel gitu. Dan itu kalau malam dia itu datang saja gitu. Perempuan, melayani tamu gitu. Melayani tamu hotel. Aduh saya ingat, kenapa ya kok kamu begini gitu. Saya tuh suka begitu. Aduh sedih banget. Ya. Kenapa ya? Kenapa ada cara lain apa gitu. Ya. Itu yang datang kadang-kadang yang cantik. Gitu. Cantik tapi jadi simpanan pejabat. Perusahaan pengusaha kaya. Misalnya begitu saya ngeliatin gitu. Kenapa ya? Kenapa ya kamu begini keadaannya? Gitu. Orang tuamu di mana? Gitu. Susah apa hidupmu sampai kamu tuh kok di sini gitu. Jadi kita mau nanya nggak enak. Dan juga kalau orang pacaran terikat sama pasangannya, aduh, udah gak bisa kemana-mana. Dan berbagai latar belakang yang akhirnya dia tidak bisa mencapai kesucian Allah. Nah, kamu atau kita di sini beruntung. Masih mau mendengar, masih mau berjuang gitu loh. Kita diingatkan bahwa kehidupan yang sungguh itu nanti, coba. Betapa banyak orang-orang tuh yang sampai nggak ngerti bahwa kehidupan yang sungguh itu nanti. Saking itunya dia tamak, dia rakus, dosa apapun dilakukan, yang tidak puas. Coba deh, kenapa bisa begitu? Dan kenapa kita nggak begitu? Coba. Itu pun kita syukuri loh. Keadaan-keadaan hidup kita yang sulit lalu mengantar kita sampai ke langit baru bumi baru. Gitu. Itu patut disyukurin. Gak usah jauh-jauh orang yang kayak tadi gitu. Ya temanmu saja banyak kan yang nggak bisa. Udah dikasih dengar nggak bisa. Dengar khotbah merah itu ngantuk pasti. Nggak bisa, sayang banget loh. Nggak bisa. Dia paling bisa dengar khotbah paling di IG. Yang cuma semenit, 2 menit. Padahal itu kan tidak menggambarkan keseluruhan secara lengkap. Malah dengar full nggak bisa. Makanya kalau kita masih diberi anugerah Tuhan nih, kita masih mau dengar, mau membuka hati.
serius. Udah serius. Ini aja satu-satunya tujuan hidup kita, bagaimana kita semakin seperti Kristus. Kalau kita bercermin kepada manusia, pada teman, dan lain sebagainya, ya apalagi orang-orang yang tadi gue sebutin itu, mungkin kita bisa berkata lebih baik. Tapi kalau kita bercermin pada Tuhan, kita tahu, waduh, masih jauh. Aduh, masih jauh. Udah itu aja fokusnya. Jadinya itu fokus. Kita hidup di mana sebagai tebusan Tuhan, dan itu sangat berat sekali. Karena konsekuensinya kita nggak bisa memiliki diri kita sendiri lagi. Jadi apapun yang kita lakukan, itu semuanya milik Tuhan. Udah. Kalau kita bercermin kepada Tuhan, kita tuh harus semakin meniadakan hidup kita, meniadakan sisa-sisa kedagingan kita terus. Dilepaskan. Maka tadi lagunya bagus kan, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang kumiliki. Itu tahu nggak? Kalau hanya Engkau yang kumiliki, berarti diri kita sendiri kita nggak boleh milikin. Diri kita sendiri masih semakin mati. Iya, kalau kita menyanyi lagu itu, saat ku pulang ya hanya Engkau yang kumiliki. Ya berarti kita nggak miliki diri kita sendiri. Tuhan itu nggak mau kita menyisakan berapa persen, enggak. Semuanya. Semuanya jangan sisakan. Kadang-kadang kita berdoa ya, Tuhan selidikilah aku. Ya. Tapi di balik itu ada hati kita, yang ini jangan tadi Tuhan. Ada. Yang ini jangan disentuh ya. Yang ini jangan disentuh ya Tuhan. Ya ada. Entah itu 20%-nya. Gitu. Kalau orang lain bisa nggak peduli, bisa 99% hidupnya milik dia. Dia nggak peduli. Ya. Tapi kalau kita tuh ada serius gitu. Tapi kadang-kadang, yang ini jangan ya Tuhan. Dan itu kita nggak mau. Itu area gelap yang kita tutup buat Tuhan. Jangan ya Tuhan. Tuhan tuh hebatnya dia sabar juga. Gitu. Oh iya nggak bersedia. Oke deh, nggak apa-apa. Ini dibersihin. Ya. Kemudian, Tuhan selidiki aku. Tapi yang ini jangan masih. Ya oke deh. Lalu Tuhan buat suatu kejadian. Ya dia buat kejadian hidupnya. Dia buat kejadian. Satu kejadian dalam hidupnya. Sehingga kita baru peka, oh maksudnya ini ya Tuhan. Oke deh aku serahin. Tuhan tuh sabar menunggu loh. Sabar juga dia, sabar menunggu. Tapi jangan pandang kesabarannya tanpa melihat ketegasannya. Karena sabarnya Tuhan itu suatu hari umurmu itu apa ya? Ada batas. Umurmu ada batasnya. Kalau kamu nggak nangkep terus didikan Allah, ya sudah. Saat ku pulang, ya kamu mikirinmu sendiri. Makanya jangan sisakan apapun. Kalau masih ada sisa itu coba perkarakan. Kalau semuanya kita serahin sama Tuhan juga Tuhan tahu kok. Tuhan tahu kok kita perlu ini, perlu itu. Tuhan tahu kok. Dan hidup kita malah menjadi lebih nikmat. Hebatnya gitu. Ya, kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, ya Tuhan tahu lah. Ya, ibaratnya dia juga mau membahagiakan kita dengan ini itu gitu. Tanpa kita terikat. Hebat. Ya. Kalau orang diperlakukan begini misalnya, kalau dia masih nggak mau diselidiki Tuhan sama yang ini nggak mau, dia reaksinya masih tetap sama tuh. Ya. Yang ini boleh lu singgung, tapi yang ini jangan ya gitu. Masih begitu nanti. Entah pride-nya, entah sombongannya, entah keraguannya, kekhawatirannya, terus gitu. Ya. Dalam keadaan-keadaan normal, ya keadaan lagi fine, dia tuh bisa senang-senang saja gitu. Tapi dalam keadaan yang tidak baik, dia bisa meragukan Tuhan juga. Gitu. Padahal Tuhan tuh nggak mau begitu. Mestinya setiap keadaan kamu tidak meragukan. Kepercayaannya penuh sama Tuhan. Dalam hal itu ya Tuhan nggak mau. Sedikit itu. Itu masih milik sendiri tuh orang gitu. Dia masih ragu. Aduh gimana ya? Ada gimana kehidupan? Jadi masih. Ada gimana ya? Ya memang itu sebagai manusia ada. Tapi kalau terus-menerus sudah ikut Tuhan terus, begini ragu terus. Coba ini pertanyaan, ini milikmu sendiri ya bagaimana ya? Kamu menyelidiki nggak ya hati? Atau kamu berjuang nggak sih ikut Tuhan gitu loh? Kok ragu terus gitu? Gitu kok nggak percaya terus? Yang Tuhan mau ya 100%.
Tidak bisa. Selidikilah aku Tuhan. Masih ada yang kita simpan itu bisa dalam bentuk apapun. Bukan hanya dosa, tapi juga keinginan. Tadi kalau itu keraguan-keraguan. Ada hal-hal yang masih kita simpan. Dan itu kita nggak mau relakan, lepaskan sepenuhnya buat Tuhan. Nggak mau. Padahal kalau kita percaya dia Tuhan, juga dia tidak mungkin menyengsarakan kita. Nggak mungkin. Kalau kita berserah kepada dia, ya nggak mungkin dia serahkan kita kepada hal-hal yang membuat kita tuh jatuh, membuat kita sukarnya bagaimana gitu. Memang kita harus melalui jalan salib, tapi juga dia tidak akan meninggalkan gitu. Ya. Ada satu lagu deh. Ada satu lagu yang gue mau share ke kalian. Ibet bikin aku multiple share itu, share screen-nya itu. Udah juga. Satu lagu yang aku suka banget dari dulu. Rasanya udah jarang denger lagu ini deh. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan, kau turun segenap hidup. Mari kita berdiri bersama-sama. Buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Kau sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku seno. Tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan, kau turun segenap hidupku. Ku buka hatiku,
Kalau dengar lagu ini tuh, aduh, luar biasa banget. Kita boleh mengenal Allah Bapa dan Putranya Tuhan Yesus Kristus, lalu Roh Kudus yang melingkupi kita. Waduh, kita boleh mengenal dan kita boleh dikoreksi, kita boleh dituntun untuk menjadi seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Waduh, itu anugerah yang luar biasa. Ya. Yang kita perlukan ya buka hati kita. Ya, kita buka. Ya. Adakah jalan kita serong? Gitu. Udah jangan macam-macam, udah coba buka diri aja. Open our heart gitu. Coba selidiki yuk. Ya. Coba selidiki deh. Dan Tuhan pasti menuntun. Tuhan dengan sabarnya pasti menuntun kita. Hidup kita tuh serong apa enggak? Udah menyenangkan Tuhan apa enggak? Ini anugerah yang luar biasa loh. Orang boleh bisa merasakan perasaannya Allah. Ya. Orang boleh tahu gimana perasaan Allah terhadap kita. Kalau yang lain hanya melakukan hukum-hukumnya saja. Kalau kita pikiran dan perasaan Allah. Wah, itu hebat ya. Jangan sia-siakan itu. Jangan sia-siakan. Mari kita buka di Roma pasal yang ke-7. Kita baca di Roma pasal yang ke-7 ayat 21. Roma 7 ayatnya ke-21. Demikianlah aku dapati ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ya. Langsung ke 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya, inilah maksudnya non posse non peccare dari kata Martin Luther, reformator. Ya, manusia tidak bisa tidak itu jatuh dalam dosa. Kodratnya itu dosa. Nah, seperti hukum gravitasi, benda pasti jatuh ke bawah. Demikian kita. Kita harus menyelidiki, Tuhan selidiki aku. Ya, terus Tuhan memberitahu, ya mesti begini. Tapi tetap loh. Ya kan, aduh kenapa bisa begini gitu. Ini Paulus mengatakan, aku tuh tahu apa yang baik, tapi yang jahat yang kulakukan. Coba lihat liciknya manusia. Ya, coba lihat. Sekelas Paulus loh, dia berkata, aku tahu apa yang baik Tuhan, tapi yang jahat kulakukan. Dalam diriku ini aku suka akan hukum Allah, tapi anggota-anggota tubuhku sukanya malah hukum dosa. Ya kan? Kita juga pasti bergumul. Aduh, aku udah mau serius ikut Tuhan nih. Gak lama. Aduh, kok luntur ya komitmen gue. Kenapa ya kok begitu? Karena apa? Sudah terlanjur ada kodrat dosa dalam diri kita. Sudah terlanjur. Kita mau baik bagaimanapun, kok tetap ya jatuh. Ya. Aduh, gimana ya? Aduh, gimana ya? Makanya di ayat 24, itu Paulus sampai frustasinya dia bilang, aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Aku manusia celaka. Celakalah aku, itu maksudnya. Ya. Itu saking frustasinya Paulus, dia berkata, aku manusia celaka. Makanya tuh Paulus waktu disuruh dia mau mati apa hidup, dia pilih mati. Kalau mati aku bertemu dengan Tuhan. Kalau mati aku tidak mengenakan tubuh daging ini yang ada kodrat dosanya, aku bisa ketemu Tuhan. Gitu kalau Paulus mau. Kalau kita bercermin terus kepada Allah, minta Tuhan selidiki hatiku kita ini, waduh kita akan menemukan, kodrat kita itu. Dan kecenderungan kita untuk melakukan dosa. Frustasi. Paulus itu mau ketemu sama Tuhan, karena dia tuh mau menyenangkan Tuhan. Dia tahu dengan tubuh ini dia selalu berdosa. Ada kecenderungannya untuk berdosa. Dan dia nggak mau. Dia tuh mau menyenangkan Tuhan. Kalau aku disuruh pilih mati, aku pengen mati. Kalau kemah ini dibongkar gitu. So dalam kemah ini maksud tubuh ini kita mengeluh gitu. Iya mengeluh karena apa? Ya tubuh ini mau berbuat dosa terus. Tuhan mengingatkan daging memang lemah tapi roh penurut. Dan kita masih dalam kodrat daging ini lemah. Paulus itu bukan frustasi karena dia kurang kaya,
dia kurang makan, dia kurang kedudukan, bukan. Dia frustasi karena dia tidak kunjung menyenangkan Allah. Saking hebatnya itu. Orang percaya yang sungguh-sungguh, itu dia pengen menyenangkan Allah, tapi dia tahu ada kodrat dosa dalam dirinya. Sehingga ini mentok akhirnya. Mentok. Dia tuh pengen menyenangkan Allah, tapi kok aku gagal terus. Aduh, kok gagal jatuh lagi. Frustasi Paulus. Dan kita pun juga begitu. Ya, kita bisa merasakan getar itu sedikit. Kita mau menyenangkan Tuhan, tapi aduh, gagal lagi. Aduh, kok gagal lagi ya. Yang mana dulu kita nggak pernah persoalkan, kita nggak pernah frustasi untuk hal ini. Tapi sekarang, waduh, kita bisa frustasi. Ya, coba kalian deh, pertimbangkan coba, kalian renungkan deh. Kalian selama ini atau kita selama ini tuh frustasinya kenapa? Kenapa? Frustasi hidupnya itu kenapa? Kurang apa? Kalau Paulus itu kurang berkenan, dia kan ngomong, aku suka akan hukum Allah, tapi kok, aduh, gitu, berat dosa ini. Ya, kalau kalian frustasi itu coba pertimbangkan frustasinya karena apa? Kalau soal makanan pakaian, Paulus cuma berkata itu cukup. Ya, dan Tuhan juga tahu apa kebutuhanmu. Nggak mungkin kamu minta roti kasih batu. Nah, kamu frustasinya kenapa? Kalau Paulus itu dia hanya mau berkenan. Lalu kalau dengan apa kodrat dosa ini, kecenderungan kita berbuat dosa terus, apa kita nggak mungkin menyenangkan Tuhan? Tidak, karena Paulus menutupnya dengan satu pernyataan. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya sebenarnya itu, aduh, terima kasih deh. Anugerah kalau Tuhan masih mau menerima. Anugerah kalau Tuhan mau memimpin. Ya, karena kita nggak bisa apa? Karena kita selalu berdosa, tapi syukur kepada Allah. Nah, baru klimaksnya dia 26. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan aku melayani hukum dosa. Ini bukan berarti Paulus dualisme. Ya, ibaratnya hari Minggu gereja, Sabtu kelabing. Bukan begitu. Ya. Di ayat aslinya itu melayani itu hanya ada di kalimat yang pertama. Jadi apa di bagian pertama maksudnya. Di subjek yang pertama. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum dosa, tetapi atau walaupun dalam kodrat dosa atau dalam hukum dosa. Maksudnya begini. Syukur kepada Allah. Aku boleh melayani Allah selagi atau walaupun aku berkodrat dosa. Artinya itu begitu. Bukan dua-duanya melayani, hukum Allah dilayani, hukum dosa dilayani. Gimana coba? Bukan. Kalau begitu Paulus ngapain frustasi dia? Ngapain ngomong aku celaka gitu? Ngapain? Ya. Ini anugerah. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus itu, aduh, seorang yang kalau sampai memiliki kerinduan akan Tuhan itu, kerinduan yang kuat menyenangkan gitu. Aduh, dia bisa berbuat apapun rela. Dia sadar dia dalam kodrat dosa, tapi dia tidak menyerah. Dia tetap menuruti tuntunan Tuhan. Ya. Karena seorang pasti akan diubahkan menjadi. Makanya kan kalau dalam Petrus itu berkata, kuasa ilahinya membuat kita berubah. Kodratnya. Kuasa Tuhan. Ya. Kalau orang bilur-bilurnya kamu sembuh dari kesesatan. Kesesatan apa? Karakter. Itu. Kan bilur-bilur sembuh penyakit. Kesesatan karakter. Makanya Paulus berkata, syukur kepada Allah. Aku boleh melayani dia walaupun aku dalam kodrat dosa. Ya kita kan nggak layak kalau dalam kodrat dosa melayani Allah. Siapa kita kan? Tapi syukur kepada Allah. Ya. Tadi tuh gue baru hadirin baptisan Junita. Di sini kalau di 12 ada Cindy Octavia. Ya. Sebenarnya mah kalau jujur mah gue nggak mau datang sebenarnya. Kalau jujur, nah buat apa juga ya gue datang gitu. Buat apa juga gue datang gitu. Datang terus pulang. Okay. Tapi sekarang pikiran gue atau paradigma gue tuh berubah. Kalau sampai dia mau dibaptis itu, nih orang berani mau mati. Berani mau mati nih untuk Tuhan. Atau berani yang mau mati. Tidak mau menyisakan apa-apa. Seperti yang tadi gue bilang, dia sudah bergumul akan dirinya, lalu dia berkata, aku nggak mau menyisakan apapun bagi dirinya sendiri. Ya.
baptis kan nama kematian. Seorang berkomitmen meninggalkan dagingnya, meninggalkan manusia lamanya untuk hidup baru di dalam Tuhan. Wah, ini komitmen yang luar biasa. Ini aku sampai aku datang. Walaupun awal-awalnya Junita yang mana ya? Terus ketemu. Coba nih orang berani mati terus masa kita nggak sambut gitu. Kita nggak temenin, waduh. Ya maksudnya harusnya perasaannya senang, wah ada temanku yang berani mati. Gitu. Karena aku punya branding gitu. Aku mau branding hidupku suci begini. Aku mau punya branding menyenangkan Tuhan. Jadi kalau aku punya teman ya dia paling nggak melihat ya ini sosok aku. Di Instagram atau di mana ya aku ngupload story terus orang mau so suci. Nah ini berarti bukan bagianku. Ya sudah kau jauh-jauh. Aku punya branding ini loh brandingku. Branding diriku ini. Aku nggak jauh-jauh dari sini. Gitu. Terus orang nggak perlu malu. Gitu. Kalau ditampilin ini nih. Ya. Aku macam begini. Dia storyin kehidupan rohani, apa kata-kata rohani. Kalau ada yang bilang soal suci, ini berarti tuh orang bukan bagian gue udah. Ini branding aku. Hidup. Orang kenal aku tuh karena aku begini. Soal nanti kehidupannya gimana, ya udah, yang penting aku mau berjuang kok di sini. Aku juga nggak mau munafik kok. Bukan mau nyari populer di sini, enggak kok. Bukan mau nunjukin aku suci. Aku memang begitu, itu branding gue. Jadi kalau kamu mau masuk bagian aku, ya kamu harus begitu. Harus mau ke situ. Kalau enggak ya soalnya pergi. Itu baru teman. Apalagi pasangan hidup, ya sudah itu nggak usah dijelasin lah. Tolong deh. Ya. Suatu hari usia kalian mungkin naik. 25, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, seterusnya. Kok aku belum kunjung dapat pasangan? Aduh, gimana ya? Aduh, gimana? Kalau orang tua ngimpit. Aduh, orang tua kode. Gimana tuh? Sementara belum ketemu, atau jangan-jangan panggilan tidak menikah. Nah, itu nggak boleh main-main. Tetap berpegang. Nggak ada. Wah, tetap berpegang. Nggak bisa aku pilih Tuhan. Ini brandingku ibaratnya. Nggak mau aku pilih yang lain. Ya. Aduh. Makanya Komsel kita berusaha di sini yuk. Nyaman karena memang benar-benar sama mau pulang. Gitu. Bukan mau kemana-mana. Nyaman memang benar-benar mau pulang. Yang baru ini Gisela ya kalau nggak salah. Bener nggak, Bet? Gisela baru ya, Bet? Iya. Ya, Gisela. Kita cuma mau pulang. Kita nggak mau kemana-mana. Kita mau pulang, kita mau disuci. Udah, that's it. Kalau mau begitu ya ini tempat tepat untukmu. Kalau enggak ya susah juga. Ya. Kalau mau pulang ya udah ini tepat. Mau pulang surga maksudnya. Kalau enggak ya nggak tahu deh. Kak Genam ini aku sempat ngomong tadi. Ya, one day misalnya Ibet ke Jerman. Nika masih tetap di Medan. Ya. Kita nggak paksa untuk harus ketemu gitu. Misalnya tidak memungkinkan. Nggak paksa. Kan ada beberapa yang di Jakarta yang nggak dipaksa untuk ayo ketemu gitu. Kalau dulu saya suka maksa gitu, ayo ketemu dong gitu. Dan memang dari RYC sendiri yang tidak mempermasalahkan atau kalau bisa ya ada ketemunya gitu. Tapi kalau memang nggak bisa ya udah, nggak paksa. Itu bukan prinsip yang besar gitu. Yang penting orang diubahkan, yang penting orang serius dengan kebenaran. Ya akhirnya juga market kok. Gitu. Ya udah, ntar market. Kalau dulu tuh aduh pengen banget ketemu. Kalau sekarang nggak deh. Kalau nggak bisa ketemu ya udah. Ada beberapa pengurus tuh yang gue nggak paksa. Harus begini, begini. Nggak gue paksa. Ya udah deh gitu. Yang penting kamu mau berubah deh gitu. Nggak gue paksa. Ada orang tuh yang introvert gitu. Ada orang yang nggak gampang bergaul dengan orang lain. Kalau gue ya, dengan tipikal gue ini gue bisa bergaul dengan siapa saja. Tapi kan ada yang enggak. Masa yang begitu gue paksa? Dia harus bergaul begini. Nggak gue paksa. Gitu.
Yang penting bertumbuh dalam kebenaran, dan kebenaran mempersatukan kita. Kalau nanti ada waktu kesempatan ketemu, ya kita ketemu. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Online saja begini. Gitu. Ya. Sekarang yang wanita udah ada Ibet, ada Nike, ada Evelyn, udah cukup lah bisa ngomong. Saya udah jarang banget nelpon wanita gitu-gitu, udah jarang. Malah udah nggak pernah sebenarnya. Ya. Karena ya jaga-jaga juga, jangan sampai itu kenikmatan lu saya salah jatuh lagi nanti. Nggak bagus. Udah nggak pernah nelpon lagi. Oh dulu saya masih nelpon wanita gitu. Karena waktu itu masih saya megang. Sekarang udah ada orang-orang. Udah nggak pernah megang lagi. Udah diserahin semua ke masing-masing. Ya, jadi itu aja. Ya, udah cukup deh aku kembaliin ke Ibet.